Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati dari SDN Pondok Kelapa 03 Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi dong biar semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gitu, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat, kelihatan dari semangatnya, kelihatan dari ransumnya yang tersedia hari ini. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap bahagia, semoga semuanya tetap sehat semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini, di SDN Pondok Kelapa 03 Pagi. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir hari ini tanpa mengurangi rasa hormat. Izinkan saya pada kegiatan hari ini untuk mensosialisasikan apa yang sudah menjadi materi pembelajaran yang telah saya terima selama program calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmiati, CGP calon guru penggerak angkatan 7, di mana hari ini saya akan mencoba mensosialisasikan, menyampaikan aksi nyata saya dalam modul budaya positif, di mana saya memilih tempat yaitu sekolah tercinta saya sendiri di SDN Pondok Kelapa 03 Pagi. Untuk itu, anggap saja hari ini kita hanya sharing ya Bapak Ibu, bukan berarti saya mencoba untuk menggurui, hanya ingin berbagi saja. Kita sharing, belum tentu apa yang saya sampaikan bisa sempurna betul semua, tapi di sini boleh Bapak Ibu bisa berbagi ilmu juga. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Kelapa 03 Pagi, Bapak Sarif Hidayat, yang mungkin hari ini belum hadir, insya Allah masih dalam perjalanan. Kita doakan sama-sama dengan kegiatan Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan tetap menjadikan Bapak Sarif menjadi sehat walafiat. Yang saya hormati juga Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sri Mulyani, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Oke, hari ini kita mau apa sih? Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa melihat di pemaparan awal saya ini. Ya, dengan materi apa sih yang akan saya sampaikan hari ini? Hari ini adalah materi yang saya sampaikan modul 1.4 budaya positif, di mana 3 bulan terakhir ini saya di program calon guru penggerak sudah menerima materi modul 1 mulai dari 1.1, 1.2, 1.3 sampai akhir di 1.4 ini. Apa yang sudah saya terima, insya Allah hari ini pun saya akan mencoba sharing dan berbagi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini kita bisa terapkan bersama di sekolah tercinta kita. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan pemantik sebagai pengacu dari rule pemaparan saya hari ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Pernyataan apa sih? Pernyataan tentang budaya positif. Yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif itu apa ya? Budaya positif di sekolah kita nih apa biasanya? Pembiasaan, pembacaan Al-Quran, saliman ketemu gurunya, saling menyapa, menegur sapa. Nah, sudahkah budaya positif itu terterap di sekolah kita? Sudah. Apakah semua siswa atau murid-murid kita sudah melaksanakannya dengan baik? Insya Allah. Dalam ini kita masih proses, karena kalau jujur terus terang masih ada siswa-siswa atau murid-murid yang masih terlambat, betul? Masih ada murid yang belum ngerjain PR, betul? Nah, bagaimana cara Bapak Ibu untuk menangani siswa tersebut? Bagaimana cara kita membudayakan hal-hal yang positif di sekolah kita, terutama dalam nilai-nilai kedisiplinan. Nah, apakah menurut Bapak Ibu bagi mereka yang belum memiliki budaya positif itu harus diberi hukuman? Setuju tidak dengan adanya hukuman? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Setujukah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Bagaimana Pak Kasno? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ada lagi? Ya, setuju.
Ada yang setuju? Oke, setuju. Setujunya bagaimana nih? Maksudnya setuju sama Pakas dong? Setuju. Iya, dengan dihukum anak bisa jera mungkin gitu ya. Anak bisa takut untuk melakukan hal itu lagi, tidak akan melanggar lagi. Sekarang kalau misalnya kita berikan hukuman, apakah anak itu tidak akan melanggar lagi? Belum tentu. Belum tentu juga, artinya hukuman belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua, memberikan hukuman yang mendidik seperti menghafalkan materi dan membersihkan kelas mampu meningkatkan kedisiplinan anak. Tidak. Bisa iya, bisa tidak juga. Kalau tadi dihukum, hukumannya entah itu keliling lapangan, entah itu misalnya menulis 100 kali. Nah, kalau sekarang hukumannya yang positif nih, hukumannya yang mendidik. Apakah dengan memberikan hukuman yang mendidik ini juga bisa mendisiplinkan anak? Bisa. Nggak usah ragu-ragu, Bu. Bisa tidak? Nggak bisa. 50%. Tergantung tempat. Boleh. Lalu bagaimana? Apakah anak itu tidak mengulangi kesalahannya lagi? Bisa mengulanginya lagi? Bisa mengulanginya lagi? Nah, Oke, berarti harus ada kerjasama dengan yang di rumah. Betul. Artinya, hukuman yang mendidik pun belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Kita coba pernyataan yang ketiga. Memberikan penghargaan atau reward dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Misalnya nih, ayo kamu bisa menjawab, berarti nanti Miss Mia kasih permen. Atau kamu bisa menjawab, besok kalau bisa kamu bisa datang pagi, ibu kasih coklat. Kira-kira hal tersebut bisa mendisiplinkan anak tidak? Bisa 3 kali, 4 kali, selanjutnya 3 kali. 3 kali, 4 kali, ketergantungan. masih bisa, tapi selanjutnya Ketergantungan. ketergantungan. Artinya apa? Kedisiplinan itu belum juga bisa diterapkan kalau dengan memberikan penghargaan. Artinya penghargaan atau reward juga belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Lalu harus bagaimana kita mencoba mendisiplinkan anak? Kalau dengan hukuman saja tidak bisa, hukuman berpendidikan juga belum bisa, reward juga belum bisa. Nah, seperti halnya kita memberikan reward seperti tadi, seperti Bu Mer sampaikan. Ketika kita memberikan reward 1 kali, 2 kali, kalau misalnya kita lagi ada uang gitu kan, kalau misalnya kita lagi ada stok rewardnya, tapi kalau misalnya lagi nggak ada stok rewardnya, anaknya Nanyain nagih mulu. nggak? Nagih, rugi nggak kita? Rugi. Itu baru 1, belum lagi poin kita ada berapa. Nah, jadinya jadi ribet. Awalnya memberikan reward, memberikan kita ribet gitu. Lalu bagaimana yang baik? Nah, kita akan bahas itu semua hari ini. Bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa hukuman yang berpendidikan sekalipun, atau bahkan tanpa reward. Materi yang akan saya sampaikan, topik eksplorasi konsep yang hari ini insya Allah saya sharing. Pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nanti kita bahas bersama ya. Oke. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita saat ini? Kok masih ada anak-anak yang belum bisa berdisiplin? Masih ada anak-anak yang suka melanggar aturan? Masih ada anak-anak yang terlambat hadir? Karena apa? Adanya perubahan paradigma. Seperti halnya kita, simpelnya deh, kemarin kita belajar dengan jarak jauh. Sekarang kita sudah kembali normal. Apakah budaya-budaya pembelajaran jarak jauh itu masih terasa dengan anak-anak yang sekarang ini? Apakah memberikan dampak? Ya, sangat memberikan dampak. Dunia mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Derasnya perubahan dan belenggu rutinitas dunia membuat kita lupa akan makna. Kita jarang memiliki makna hidup dan harapan kita, padahal harapan itu bagaikan bahan bakar untuk tetap berputarnya dunia seorang manusia. Manusia berharapan akan memiliki peluang untuk mencapai lebih banyak ketimbang mereka yang tidak berpengharapan. Harapan kita saat ini banyak, ya kan? Kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, harapan kita anak kita menjadi anak yang tertib, nurut, pintar, cerdas, dan lain-lainnya. Tapi, kalau misalnya kita tidak dibarengi dengan usaha, dengan kerjasama, harapan kita akan tercapai tidak? Tidak. Murid yang memiliki pengharapan tinggi pun dapat mengkonseptualisasikan tujuan mereka dengan jelas, sedangkan murid yang memiliki pengharapan rendah lebih ragu-ragu dan tidak jelas akan tujuan mereka. Begitupun dengan anak-anak kita. Sebetulnya anak-anak kita juga punya harapan. Harapannya apa? Sama dengan kita, menjadi manusia yang lebih baik. Hanya saja mereka belum bisa mencapainya itu.
Karena apa? Mereka butuh bimbingan, butuh tuntunan. Siapa yang mereka butuhkan? Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Tugas kita sebagai guru adalah membimbing. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, guru bukan hanya membimbing. Guru adalah sebagai among, sebagai pamong, sebagai penuntun. Karena pada dasarnya manusia ini, anak-anak ini tumbuh di dalam dua kodrat. Ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Di mana kodrat alam berpengaruh pada genetik, lingkungan dia tinggal. Sedangkan kodrat zaman ada perkembangan teknologi. Betul nggak anak-anak tumbuh dipengaruhi itu semua? Nah, supaya anak-anak kita tumbuh dengan baik, tugas kita nih di sini yang masih berpandangan bahwa guru itu hanya sekedar mendidik, ternyata tidak. Guru itu harus menuntun. Guru itu harus apa, Bu? Menuntun. Karena basicnya anak-anak mereka punya kodratnya sendiri, punya karakternya sendiri. Bisa nggak kita merubah mereka besarnya menjadi apa? Tidak bisa. Kita cukup memberikan garis penebal tentang kodratnya masing-masing. Ada anak yang nggak bisa berpengetahuan atau kurang berpengetahuan, susah banget untuk belajar, tapi di sisi lain dia bisa dalam segi musikal misalnya. Dia berprestasi dalam olahraga, ada nggak di kita? Ada. Lalu harus bagaimana kita tuntun? Kita tidak perlu menjudge kalau anak itu harus pintar, anak itu harus cerdas, tapi harus kita tuntun. Nah, murid seperti itu termotivasi secara intrinsik dan berkinerja baik secara akademis. Artinya apa? Semua yang ada di murid itu mulai dari unsur dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Sekarang saya tanya nih sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau datang ke sekolah jam berapa? Jam 6, hebat. Ada lagi? Kenapa datangnya pagi? Kan absen itu jam berapa? 6.30. Ada yang datangnya sebelum 6.30? Semuanya, ya, kecuali. Kenapa datangnya pagi? Kenapa datangnya nggak terlambat? Karena ada absen. Pak Kasmi ada absen. Tanggung jawab KBM, oke. Contoh untuk siswa juga. Ada yang masih takut disindir, takut dimarahin sama kepala sekolah, takut dipotong gajinya. Itu realita. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran, oke, good. Nah, dari alasan-alasan ibu tadi itu merupakan alasan, ada yang dari ekstrinsik, ada dari intrinsik. Yang dari ekstrinsik apa? Takut dipotong gaji, takut terlambat karena bareng sama anak mungkin. Nah, kalau dari intrinsiknya apa? Tanggung jawab. Itu yang harus ditanamkan. Dan bagaimana hal tersebut bisa ditanamkan juga kepada anak? Karena pada saat ini anak-anak yang terlambat itu mereka posisinya dalam hal mana? Mereka terlambat bisa saja dari berbagai faktor. Bisa dari dia sendiri atau bisa jadi dari eksternal. Misalnya orang tuanya terlambat mengantarkan. Misalnya orang tuanya lagi sibuk dulu, nganterin adiknya dulu, baru ke sekolah nganterin dia, akhirnya dia terlambat. Atau mungkin dari dianya sendiri yang terlambat. Nah, kalau yang seperti itu memang harus kita bina. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengalihkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Pertama nih, ilusi guru mengontrol murid. Bolehkah kita mengontrol murid? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya kita kembali pada dasarnya, anak adalah memiliki kodrat dan garis karakternya masing-masing. Boleh nggak? Tidak semua hal yang bisa dikontrol. Bagaimana Miss Nani? Mengontrol beberapa hal yang bisa dikontrol aja. Mengontrol beberapa hal yang bisa dikontrol saja. Oke. Jadi tidak semua dari bagian anak bisa kita kontrol. Bahwasanya pendidikan saat ini bukan pendidikan kolonial, di mana guru cukup memberikan instruksi, memberikan perintah, kerjakan. Ibu mau ngopi, tapi sepertinya di sini nggak ada ya, nggak ada. Ayo silahkan kerjaan, maksudnya mau ngopi, kertas buat ulangan gitu. Oke,
hanya jendela. Nah, itu masih sistem kolonial. Ini bukan hanya diterapkan di sekolah saja, mungkin di rumah juga kita kadang sering begitu sama anak-anak kita. Ayo kakak belajar, masuk kamar belajar, kunciin. Kita nggak tahu di dalam dia ngapain. Itu masih pendidikan secara kolonial. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya yang saat ini kita terapkan kurikulum merdeka. Tidak ada satupun guru yang boleh mendiktator muridnya. Dalam artian kita berikan kebebasan mereka mengarah hal positif yang mana yang bisa kita bantu. Artinya tidak sepenuhnya dalam pengendalian guru. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengalihkan karakter. Pernah nggak kita membuat murid itu menjadi merasa bersalah? Kamu sih datangnya terlambat. Kamu sih nggak merhatiin. Ibu kan capek dari tadi udah ngejelasin, masa kamu nanya lagi? Kayak begitu nggak? Sometimes. Ya nggak mungkin nggak pernah, tapi kadang kita kecolongan juga ya. Namanya manusia ada lelahnya. Tapi sebetulnya hal tersebut itu tidak boleh terjadi. Ketika ada anak yang bertanya, kita harus menjawab. Sebelumnya bagaimana? Kita arahkan dulu anaknya supaya bisa mendengarkan instruksinya, mendengarkan pengarahannya dengan baik. Nah sekarang ilusi bahwa semua penguatan positif ini akan efektif dan bermanfaat. Kita punya aturan sekolah? Punya tata tertib sekolah? Punya ya. Apakah semua itu harus diterapkan di sekolah kita dengan anak-anak? Harus. Apakah itu akan berdampak positif juga pada anak-anak? Kadang negatif. Jadi tidak semua aturan sekolah, semua penguatan positif yang efektif atau bagaimana cara kita mengarahkan anak, belum tentu itu anak bisa menerima dengan baik. Tidak semua anak bisa menerima dengan baik. Karena apa? Sekali lagi, basic anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Jadi satu cara itu nggak akan cukup untuk satu anak. Ketika kita mengajarkan, memberikan materi kepada anak, belum tentu dengan satu kali materi, dengan cara seperti ini, anak bisa langsung paham. Seperti halnya mengajarkan matematika dengan cara ini, anak nggak bisa, tapi dengan cara mudahnya dia bisa. Mudahnya seperti itu. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah ini dari kata memaksanya saja sudah konotasi yang berbeda, konotasi yang negatif. Bapak Ibu adalah orang dewasa, anak-anak adalah murid kita, dimana walaupun kita sebagai guru, kita tidak berhak untuk memaksa. Kita bukan pengendali murid, melainkan penuntun murid, memberikan arahan kepada murid. Apakah itu sesuai? Ya, kita coba praktek deh. Miss Noni boleh dibantu maju ke depan. Oke. Bu Ida boleh minta tolong, Bu Ida. Ayo Bu Ida minta tolong. Saya minta tolong Bu Ida. Tepuk tangan untuk Bu Ida, teman-teman. Sini maju aja dulu. Iya, misalnya nih. Tenang aja Bu Ida. Misalnya, Miss Noni punya sesuatu yang Miss Noni sangat banggakan, sangat dijaga dengan baik, dan itu dalam genggaman Miss Noni. Sini. Miss Noni simpan dulu dalam genggamannya, boleh di tangannya ditutup, dijaga baik-baik. Itu adalah benda yang Miss Noni harapkan, Miss Noni inginkan, dan paling disayang. Benda kesayangan. Bu Ida bukan merebut. Minimal mau tahu deh, Miss Noni itu apaan sih? Kepo Bu Ida. Coba. Sekarang saya mau minta tolong sama Bu Ida. Bu Ida bisa nggak cari tahu apa yang ada di genggaman Miss Noni? Boleh dibujuk dengan caranya Bu Ida. Coba. Bisa. Ya coba. Boleh saya lihat? Aku nggak mau. Aku dia. Nanti diambil. Jangan lupa cuma lihat aja. Nggak mau, nanti diminta. Saya kasih coklat sama. Tuh, ntar dikasih coklat. Nggak mau. Temen kan? Uang aja uang. Beneran tuh. Gimana Bu Ida? Buat apa? Buat dilihat. Nggak boleh. Apakah ada heran aneh? Kalau ada aneh udah mau lihat. Ayo loh, kan bisa dibuang lewat sana. Coba. Tuh udah dibujuk-bujuk. Ih, takut.
Boleh ya? Udah Bu Ida? Aduh baiknya. Boleh ya? Oh iya maaf. Maaf. Udah nggak maksa cuma banyak aja. Kalau nggak boleh, boleh kok. Oke, Bu Ida gimana Bu Ida? Tepuk tangan untuk Bu Ida dan Miss Noni. Oke, silakan kembali lagi. Masih belum berhasil ya Bu Ida? Belum berhasil, oke. Terima kasih. Oh, udah. Makasih ya Miss Noni. Nah, dari ilusi tadi, siapa yang mengendalikan pengontrolan? Siapa yang mengendalikan pengontrolan? Bu Ida atau Miss Noni? Miss Noni. Miss Noni yang mengendalikan pengontrolan. Yang mengendalikan pengontrolan adalah Miss Noni. Mau dibujuk bagaimanapun sama Bu Ida tetap nggak berhasil. Udah mau dikasih uang juga nggak berhasil. Dipaksa-paksa dikasih coklat juga nggak mau. Artinya, jangan dong. Nggak boleh. Ya, dipaksa pun tadi sama Bu Ida nggak mau. Artinya apa? Pengontrolan itu ada di mana? Pada diri sendiri. Sekeras apapun kita mencoba menjadikan anak itu berpendidikan, memiliki karakter dengan cara yang kita miliki, yang sudah kita terapkan, tapi kalau misalnya pengontrolan dari anak didik tersebut tidak muncul, maka pengendalian itu tidak akan ada, tidak akan berhasil. Artinya apa? Harus ada pengontrolan diri. Siapa yang mengontrol? Murid itu sendiri. Bagaimana cara kita menyadarkan murid untuk bisa mengontrol dirinya sendiri? Nah, yang dulu kita terapkan itu adalah stimulus respon, di mana saat ini sudah mulai berganti dengan teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Realitas kebutuhannya sama, dia butuh pendidikan, kita memberikan pendidikan. Ayo anak diarahkan untuk ayo masuk kelas kita belajar mengikuti murid. Mungkin zaman dulu masih seperti itu, tetapi saat ini anak-anak berkembang dengan karakternya masing-masing. Sehingga teori kontrol ini realitas kebutuhan kita tuh sudah berbeda. Disadari atau tidak? Disadari atau tidak? Mungkin Bu Yani nih yang sudah mengarungi perjalanan kehidupan. Pendidikan dulu sama pendidikan sekarang sama nggak Bu Yani? Berbeda. Berbeda. Berbedanya dari karakter anak, mata pelajarannya, pola pendidikannya, orang tuanya. Banyak yang berbeda, medianya berbeda, tapi semua itu menumpuk pada sekolah, satuan pendidikan masing-masing. Nah, stimulus respon dulu tuh semua orang melihat hal yang sama. Pendidikan itu sama aja. Tapi untuk saat ini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dulu kita di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Sekali lagi, basicnya anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti yang tadi Miss Noni lakukan. Apakah orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Kita punya pengontrolan diri, punya pengendalian diri. Dan apakah saya bisa mengontrol orang lain? Untuk stimulus respon zaman dulu mungkin masih bisa, karena masih terbatasnya media, karakter orang belum muncul sekuat saat ini. Dan di teori kontrol ini, kita, Anda, saya, kamu, dia, mereka tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau di teori kontrol itu tidak boleh terjadi. Justru harusnya apa? Adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Adapun kalau harus combine, harus kerjasama, kita harus kolaborasi. Dulu stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Tapi untuk saat ini model berpikir harus bagaimana? Semuanya harus menang. Artinya tidak ada benar salah, semuanya benar. Karena apa? Kita harus saling menghargai. Basicnya apa? Kembali karakter manusia berbeda-beda. Jadi teori kurikulum merdeka ini sangat diterapkan sekali. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan yang tadi Miss Noni lakukan? Mengapa alasannya? Mengapa Miss Noni tidak membuka kepalan tangannya? Oh iya. Rahasia. Soalnya dipaksa. Kenapa nggak mau ngebuka? Karena menganggap itu penting buat Miss Noni. Iya. Yang kedua, apakah Anda atau B yang menutup kepalan tangannya? Mengapa apa alasannya tetap menutup kepalan tangan? Karena tadi itu rahasia. Saya punya prinsip. Seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengendalikan kontrol? Kembali tadi, diri sendiri. Itulah mulai dari pengontrolan diri sendiri. Dan kita harapkan anak-anak kita memiliki konsep seperti itu.
Emang udah bisa? Emang udah bisa anak-anak kita diajak untuk bisa mengendalikan diri, mengontrol diri? Disinilah kita coba untuk menuntun. Mari kita pelajari materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang kita harapkan dari anak-anak? Balik lagi. Disiplin positif. Nah, teori kontrol atau teori pilihan ini yang saya pelajari dari materi Dr. William Glasser, bahwasanya teori kontrol ini memiliki dampak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, semua berperilaku memiliki tujuan dan model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru serta realita kebutuhan kita yang berbeda-beda. Inilah prinsip dasar dari teori kontrol. Apa yang menyebabkan adanya teori kontrol? Karena ada teori motivasi, ada teori posisi guru, dan juga ada teori dasar kebutuhan manusia yang akan kita bahas saat ini. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, apa sih makna disiplin, Bapak Ibu? Kita sudah mulai masuk ke disiplin positif. Kata disiplin itu apa sih? Miss Noni mungkin tahu disiplin itu apa? Disiplin melakukan hal yang sesuai Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Disiplin berasal dari kata Latin yang artinya disiplin, artinya latihan atau pendidikan dalam mengembangkan harkat, spiritualitas, dan kepribadian. Disiplin memanifestasikan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku individu agar mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Mendefinisikan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri erat kaitannya dengan rasionalisme, kesadaran, dan tanpa emosi. Jadi kita harapkan anak-anak bisa disiplin juga dengan kemauan dirinya sendiri, bukan dari paksaan, bukan dari hukuman. Pandangan ini menunjukkan bahwa disiplin merupakan bentuk pengendalian diri, ketaatan terhadap aturan yang dilakukan dari pertimbangan rasional. Artinya apa? Ketika anak-anak disiplin, mereka sudah menyadari bahwa disiplin itu positif atau baik bagi dirinya sendiri. Tanggung jawab, betul sekali. Nah, Bapak Ibu ada yang kenal siapa beliau? Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita ini, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah punya pengontrolan diri tadi, maka mereka pasti sudah tahu memerintahkan dirinya sendiri merupakan bagian dari tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, saya kutip dari pemikiran dan konsepsi keteladanan Ki Hajar Dewantara merupakan sikap merdeka dari bukunya Ki Hajar Dewantara. Nah, lalu kita mengharapkan siswa yang bagaimana? Nilai kebajikan mana yang kita harapkan kepada anak-anak kita? Kita menuntut anak-anak untuk disiplin. Disiplin dalam hal apa? Sesuai dengan kurikulum kita saat ini, kurikulum merdeka mengharapkan murid-murid memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sepakat Bapak Ibu? Apa saja poin dari profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Saat ini minimal ini yang kita tanamkan kepada anak-anak. Apakah bisa tujuh-tujuhnya kita tanamkan? Kita berproses. Kita hadapi bersama-sama. Nih, tujuan kita ya, menjadikan murid-murid memiliki profil pelajar Pancasila. Lalu, apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi basic pencapaian profil pelajar Pancasila? Adanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa sih teori motivasi? Setiap apa yang kita lakukan ini pasti ada dasarnya ya. Kenapa kita datang pagi? Kenapa kita tidak terlambat? Kenapa kita harus mengikuti aturan? Pasti semuanya memiliki alasan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau motivasi, seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk ke dalam motivasi apa? Eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan. Teori ini, motivasi dari internal.
Nah, teori motivasi ini pun bisa kita terapkan dalam diri kita. Setiap pembelajaran, kenapa kita harus buat RPP? Kenapa kita harus buat administrasi kelas? Kenapa kita ngajarnya harus pakai media? Karena bukan hanya sekadar untuk memberikan penghargaan kepada anak, melainkan sebagai tanggung jawab kita, menghargai pada diri kita sendiri sebagai pendidik dan pengayom serta penuntun. Nah, kalau tadi saya sudah tanya, bagaimana dengan mendisiplinkan murid dengan memberikan hukuman? Hukuman itu apa? Hukuman itu adalah punishment, sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Di mana kita tadi sudah sepakat bahwa hukuman itu belum tentu bisa mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan murid. Sekarang apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan, baik akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa ada yang memberikan contoh apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Kira-kira hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Kalau hukuman itu Ya, Bu Adia? tidak perlu disepakati. Kalau hukuman tidak perlu disepakati. Tapi kalau konsekuensi biasanya harus disepakati sebelumnya. Oke, konsekuensi itu aturan yang harus disepakati. Ketika melanggar, dia harus melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya, aturannya. Seperti itu sepakat? Jadi ketika kita memberikan punishment atau memberikan teguran kepada anak, baiknya yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Artinya apa? Aturan yang kita buat sudah disepakati dulu oleh anak. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk anak datang terlambat, ayo keliling lapangan 2 kali. Itu punishment, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman itu bisa spontanitas terjadi, sedangkan konsekuensi itu harus ada kesepakatan dulu dengan muridnya. Jadi ketika muridnya tahu, oh aku terlambat kemarin berdasarkan kesepakatan, kalau misalnya aku terlambat, aku harus diam di kelas selama 20 menit misalnya, atau tidak istirahat untuk mempelajari materi yang tertinggal. Itu namanya konsekuensi. Jadi sudah bisa dibedakan ya Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi. Dan baiknya ketika kita memberikan teguran kepada anak, yang kita berikan apa? Konsekuensi. Tapi tertulis. Ya, harus tertulis. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Harus ada kesepakatan dulu dengan anak-anak. Ketika kita membuat aturan, kita nyatakan itu adalah kesepakatan kelas. Apa bedanya kesepakatan kelas dengan aturan? Kalau peraturan diberikan oleh guru, semau guru, masuk di dalam kelas tepat waktu, yang terlambat berdiri di depan kelas, itu peraturan. Tapi kalau misalnya kesepakatan kelas, kita kembalikan ke anak-anak. Ayo anak-anak, kalau misalnya ada yang terlambat gimana? Aturan kelas kita apa saja? Apa bisa anak-anak diajak seperti itu? Bisa. Bisa. Mau kelas 1, 2, 3, mereka ternyata bisa dan paham. Artinya apa? Dari segi intrinsiknya pun sudah ada sebetulnya. Kesadaran dan tanggung jawab anak-anak itu sudah ada. Tinggal di sini kita mencoba untuk menuntunnya. Seperti itu. Nah, sekarang tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa sih maksudnya restitusi ini? Mengembalikan kepada kelompoknya? Ketika kita memberikan restitusi itu kita mencoba untuk memberikan pembelajaran atas kesalahannya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksa, memberikan tawaran kepada anak, kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, bukan semata-mata kita menunjukkan kekuasaan kita sebagai guru, kemudian mencarikan kebutuhan dasar anak tersebut, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Terkadang kita nih suka lupa, kalau misalnya udah sebel, udah, duduk. Kita nggak tahu kenapa dia membuat pelanggaran itu, kenapa dia nggak disiplin. Pernah nggak kita nanyain, alasannya apa? Ditanya dulu. Mungkin di setiap kesalahan yang dia perbuat ada faktor X yang lainnya yang kadang kita tidak tahu. Kenapa kamu mukul dia? Bisa saja ada yang memulai duluan. Tapi terkadang kita suka, ini udah ibu bilangin, ditinggal sebentar aja udah ribut-ribut. Pasti begitu. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara membedakan identitas hukuman, konsekuensi sama restitusi? Mana yang baik identitasnya? Untuk hukuman sudah pasti tadi kita sudah bahas. Sesuatu yang menyakitkan, baik nggak kira-kira untuk anak? Tidak, itu akan menjadikan identitas gagal pada anak.
Sekarang kalau konsekuensi itu harus terjadi ya berdasarkan kesepakatan. Sekali lagi, konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Maka identitas yang kita harapkan kepada anak adalah identitas kategori sukses. Sedangkan restitusi ini merupakan pilihan. Bagaimana menciptakan pilihannya? Ketika anak membuat kesalahan, kita tanya sama anak, tadi kenapa bisa begitu? Kita pahami dulu apa yang dia lakukan. Kalau habis aku sebel, aku bete, dia ngeledekin aku, jadi aku cubit aja atau aku dorong aja, terus dia balas mukul aku, ya udah aku tendang. Artinya ada pemicu yang terjadi, yang terkadang itu suka kita lewatkan. Dan diharapkan dengan restitusi ini kita tidak menjatuhkan anak yang bersalah tersebut. Justru dengan menggali informasi, kita coba memahami anaknya, maka restitusi ini akan memberikan pilihan kepada anaknya. Kalau misalnya begitu, kamu berbuat seperti itu baik atau tidak? Pasti dia akan jawab tidak baik. Dan kalau misalnya kita arahkan lagi, kalau misalnya kamu tidak baik, sebaiknya kamu harus kayak gimana? Pasti dong, kalau misalnya mereka udah jawab nggak baik, pasti ada baiknya. Yang mana yang baiknya? Ketika dia sudah memberikan jawaban, oh berarti dia sudah bisa menggali atau mengontrol dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya tadi sudah ada kesepakatan kelasnya, berarti kalau misalnya kamu sudah melakukan itu sesuai dengan kesepakatan kelas, kamu harus bagaimana? Terus saja ditanya. Yang artinya nanti konsekuensinya akan dia yang menentukan sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Mulailah tumbuh pengontrolan diri. Mulailah tumbuh kesadaran diri dan tanggung jawab. Seperti itu. Kita skip aja ya, yang pasti hukuman itu adalah identitas yang gagal, sementara konsekuensi menuju kesuksesan. Dan ketika kita sudah menjadikan restitusi sebagai solusi dalam pemecahan masalah, maka kategori anak kita akan menjadi sukses. Untuk restitusi nanti kita coba pahami lebih lagi. Nah, sekarang kita coba bedakan dulu nih Bapak Ibu. Saya minta tolong. Kok tampilnya begini ya? Nah, hukuman atau konsekuensi nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Konsekuensi, mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Ada kaitannya nggak? Ada relate-nya ya? Berarti ini adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul, hebat. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan coretan di meja akibat ditulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena dia sudah melakukan, berarti dia harus tanggung jawab gitu. Nah, sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ada relate-nya nggak dengan menggunakan masker? Nah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena push up itu tidak ada kaitannya dengan penggunaan masker, ya. Jadi kita bedakan lagi nih, hukuman itu yang tidak ada kaitannya. Kalau yang konsekuensi itu ada pertanggungjawaban. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Jadi sudah bisa ya Bu ya membedakan hukuman dan konsekuensi. Jangan sampai salah kita nanti ketika memberikan umpan balik kepada anak-anak. Karena khawatirnya tadi hukuman itu dapat membuat identitas anak menjadi gagal. Ya. Nah, tadi yang sedikit kita bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Kira-kira sama nggak sih dengan peraturan? Kita memilih peraturan atau keyakinan kelas? Kita pahami dulu. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Artinya keyakinan ini sama seperti kesepakatan kelas ya. Menurut Gosen, sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan tadi dibuatnya sama siapa? Guru. Melibatkan murid tidak? Tidak. Boleh nggak murid tidak mengikuti aturan?
Boleh nggak murid tidak mengikuti aturan? Karena nggak terlibat boleh dong nggak mengikuti aturan? Boleh nggak? Nanti konsekuensi. Aturan guru sendiri. Boleh nggak Bu Ida? Nggak terlibat, boleh melanggar nggak artinya? Ya, jangan jadi pada melanggar kok nanti. Iya. Sebenarnya basic garis dasarnya adalah ketika ada murid masuk ke SDN Pondok Kelapa 03 pagi, dengan demikian secara formalitas dia harus mengikuti aturan dari SDN Pondok Kelapa 03. Aturannya seperti itu, aturan sekolah. Jadi take it or leave it, kalau misalnya suka dengan aturannya ikuti, masuk ke kita dan ikuti. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Asalnya kan seperti itu. Tapi ketika kita ingin membuat anak mengendalikan diri dan memiliki kontrol diri, maka yang paling penting peraturan atau keyakinan. Yang paling penting adalah keyakinan kelas. Jadi kita buat tuh kesepakatan kelas walaupun sebetulnya tidak jauh berbeda dengan peraturan. Hanya saja imajinasinya anak-anak, bahasanya anak-anak, kadang mereka tidak paham yang namanya peraturan sekolah. Tapi ketika kita ngobrol dengan anak-anak, gimana nih kita buat kesepakatan kelas? Kita buat kesepakatan ini menjadi keyakinan kelas supaya semuanya bisa disiplin. Semangat nggak anak-anak ketika memberikan keyakinan masing-masing? Semangat banget. Bahkan untuk punishment-nya, untuk konsekuensinya di luar logika. Iya Be, suruh push up aja 100 kali. Tapi gurunya nggak mungkin kayak gitu kan. Kita berikan pengarahan juga ketika tidak hadir tepat waktu, apa yang menjadi konsekuensi. Tetap harus ada arahan dari gurunya. Jadi yang paling penting apa? Aturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Nah, berharap dari keyakinan kelas ini akan menimbulkan disiplin positif di kelas tersebut, lalu membawa efek yang positif juga di lingkungannya. Ketika semua ini lingkungan sudah mulai membudayakan disiplin positif, maka akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Mau ya seperti itu ya? Berarti kuncinya dari mana dulu? Dari kelas dulu. Terutama untuk Bapak Ibu Walas yang setiap hari mungkin menemani anak-anak. Silakan. Menemani anak-anak yang bisa membimbing, mengarahkan setiap hari, bersentuhan terus dengan anak-anak, itu akan menjaga keep touch-nya kita dengan anak-anak. Dari keyakinan kelas, menumbuhkan disiplin positif menumbuhkan lingkungan yang positif, dan lingkungan yang positif akan menciptakan budaya positif di SDN Pondok Kelapa 03 pagi. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, lalu contoh keyakinan kelas itu seperti apa sih? Saya sudah mencoba mempraktikkan ini di salah satu kelas. Kebetulan kelas itu di kelas Miss Noni. Dan saya juga coba terapkan walaupun PAI itu berjalannya 1 minggu sekali. Tapi keyakinan kelas ini selalu saya terapkan di setiap saya masuk kelas. Oke, kesepakatan kelas kita apa? Sampai mereka hafal. Mereka tahu, oke, ketika bertanya mengangkat tangan. Sebenarnya itu aturan-aturan yang sudah kita biasa lakukan ya. Tapi untuk anak-anak, kalau misalnya hal tersebut kita melibatkan anak-anak, tanggung jawab mereka lebih besar lagi. Mereka akan lebih dihargai. Mereka akan lebih bertanggung jawab. Ini contohnya. Ini hanya sedikit dari sekian keyakinan-keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing dengan membuat kesepakatan. Bahasanya menjadi kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Nah, ketika kita sudah ada keyakinan kelas, kita tidak ada lagi hukuman atau penghargaan, melainkan yang ada adalah kesadaran untuk meyakini diri, untuk berdisiplin. Jadi udah nggak perlu lagi kita memberikan hukuman atau mengiming-imingi penghargaan. Tapi apakah itu masih boleh? Itu sebagai pemancing, sebagai pemantik. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah berjalan dengan keyakinan kelas yang ada, dengan kesepakatan kelas yang ada, insya Allah ke depan anak-anak akan lebih bertanggung jawab, seperti itu. Nah, kenapa penghargaan itu nggak boleh? Karena ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa sih? Percaya nggak Bapak Ibu bahwa penghargaan itu dapat menurunkan kualitas? Nanti kalau tidak dapat, ya, nah hari ini misalnya, alhamdulillah nih rezekinya lagi banyak. Rewardnya hari ini adalah buku diary. Harganya lumayan kan? Ayo
Siapa yang mau buku diary? Siapa yang bisa jawab dapat buku diary? Besok kita masuk, rewardnya cuman coklat coki-coki. Kira-kira anak semangat nggak? Kurang semangat. Karena apa? Rewardnya makin turun, makin kecil. Nah, sekarang penghargaan dapat mematikan kreativitas. Sama seperti itu. Cuma rewardnya cuma coki-coki. Apalagi kalau rewardnya nggak ada. Atau ada nggak yang bilang, cuma coki-coki doang, aku juga punya, aku juga bisa beli gitu. Nah, artinya penghargaan ini bukan solusi yang terbaik untuk menciptakan kedisiplinan bagi murid. Dan lebih parahnya lagi, tanpa kita sadari, Bapak Ibu, penghargaan ini dapat merusak hubungan. Maksudnya apa? Maksudnya apa merusak hubungan? Yang nggak dapat jadi kecewa. Nah, yang nggak dapat bisa kecewa, cemberut, iri. Iya, anak-anak iri. Padahal kita dituntut untuk bisa adil kepada anak-anak. Tapi pada kenyataannya kadang kita lupa memikirkan hal tersebut. Ada hubungan yang harus kita perhatikan. Jadi penghargaan itu bukan untuk memberikan motivasi. Justru jangan sampai kita melakukan itu menjadikan anak-anak dihukum atau menjadi rusak. Makanya kenapa? Dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi basicnya apa sih? Kenapa anak-anak bisa melanggar peraturan? Karena manusia itu punya kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasarnya? Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survivor. Yang kedua, kebutuhan dicintai dan kasih sayang. Kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan kelima adalah kebutuhan kekuasaan. Bapak Ibu kalau misalnya lagi ngajar, terus lupa makan, lupa sarapan, lapar, hawanya bagaimana ngajar? Pusing. Pusing. Kalau udah pusing, semangat nggak ngajarnya? Nggak semangat. Yang ada emosi. Begitupun dengan anak, Bu. Kenapa kita bisa emosi? Kenapa bisa pusing? Karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ketika ngajar kita pusing, kebutuhannya apa? Belum makan. Lalu anak-anak apa nih? Nah, anak-anak juga memiliki kebutuhan ini, Bu. Mereka membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Contohnya, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Kenapa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya di kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira dari keluhan dia ini, kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi? Apa? Kan? Nih, kita cek lagi. Yang mana? Kebebasan, kesenangan? Kebebasan, kesenangan. Kesenangan. Nggak boleh bersenandung, padahal bersenandung itu membuat dia senang, happy. Tapi dia bete nggak karena nggak boleh bersenandung? Bete. Karena nggak boleh bersenandung, artinya kebutuhan dia ada yang dipangkas, ada yang dihilangkan. Akhirnya apa? Ya, nggak boleh, padahal nggak boleh berisik. Iya. Nah, artinya ada yang kurang dari kebutuhan dia. Nah, sekarang yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi? Cinta, kasih sayang. Dia pengen diperhatiin. Kadang kita suka enggak nggak sih sama anak-anak yang kayak gitu? Terutama kelas rendah ya. Kelas 4 begitu juga? Masih, kelas 6 juga. Oh, ternyata semuanya. Kadang kita juga ya Allah ya anak-anak. Dia udah begini-begini gitu ya. Udah begini. Ada gurunya ya gurunya begini ya, sepatu baru ya, akhirnya dia bete, nangis karena apa? Kurang cinta kasih. Yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru malah tunjukin ke teman-teman di kelas aku, udah tahu gambarku nggak rapi, malah ditunjukin ke teman-teman. Gimana tuh? Kebutuhan mana yang membuat dia sebel? Ayo. Kebebasan, kekuasaan. Yang mana? Gambarnya tidak rapi, malah ibu malah nunjukin. Kekuasaan. Haknya dia dong untuk menyimpan gambarnya. Kebebasannya dia dong. Tapi ini malah ibu guru malah ngasih tahu ke orang lain. Kan aku jadi malu. Artinya apa? Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebebasannya direnggut oleh gurunya. Menyadari nggak kita seperti itu? Iya nih, Dani nih.
Nanti kalau gampang coba juga. Tulisannya Dani nih. Coba lihat tulisannya Dani nih. Kebebasan, kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan. Kekuasaan tadi aku nunjuknya apa? Kebebasan ya, kekuasaan. Haknya dia untuk menyimpan gambar itu. Karena dia malu. Ini malah ibu malah mengambil gambarku justru malah menunjukkan ke teman-teman. Nah, dia nggak suka. Harga diri jatuh. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu doang, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu doang. Kebosanan. Yang mana kira-kira? Yang mana? Bebas, dia pengen bebas. Kebebasan. Ada kebutuhan anak yang kadang kita tidak ngeh, kita tidak sadari bahwa kita telah merenggut kebebasan atau haknya anak-anak. Makanya kenapa anak-anak bisa seperti itu? Nah, di sini saatnya kita memposisikan diri sebagai guru. Yang seperti apa? Ada 5 posisi kontrol pada guru. Ya, aku nggak ada. Sorry. Bu Ida, iklan kopinya keluarin. Kopi boleh? Ngapain kopi? Kopi. Nggak bisa. Aduh. Oh, masuk. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya? Nggak kelihatan ya? Pertama, ada guru sebagai penghukum. Tuh, sadis banget ini. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini sudah pasti Zaman dulu guru preman. guru preman. Ini sudah pasti gurunya masih pakai zaman kolonial. Dan tanpa kita sadari karena kita menjadi seperti itu. Kita coba merefleksi diri. Menunjukkan otoritas. Ya, terkadang kita suka kelepasan ya menjadi guru penghukum. Padahal kita biasa aja sebenarnya, tujuannya untuk mendisiplinkan. Tapi ya itu tadi, karakter anak berbeda, kebutuhan dasar anak juga berbeda, ada kebutuhan yang harus terpenuhi dan kita tidak menyadari itu. Akhirnya konotasi guru penghukum melekat pada diri kita. Jangan sampai ya, di sini gurunya baik semua kok. Naik lagi levelnya dari guru penghukum. Ada guru yang menjadikan pembuat orang merasa bersalah. Cirinya bagaimana? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kamu tuh kenapa sih kamu gak sayang sama ibu? Kenapa setiap hari terlambat bikin malu ibu? Ibu kan jadi malu. Pernah gak begitu? Dan kadang, kamu tuh kenapa sih? Tuh kan temannya jadi sakit kan? Kamu sih. Terus mecahin jam. Tuh kan jamnya jadi pecah. Gimana? Gak bisa betul lagi. Ya kan? Menjadikan anak merasa bersalah. Apakah itu baik? Belum tentu baik. Ya, ada lagi guru yang menjadikan dirinya sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Maksudnya gimana? Ketika anak datang terlambat, Danis kok datangnya terlambat? Kamu gimana sih? Udah jam berapa? Nadanya tidak marah, tapi ada sindiran-sindiran. Ibu aja datang pagi, masa kamu datangnya siang? Itu contoh guru sebagai teman, memposisikan sebagai teman. Ada positifnya nggak? Ada. Ada negatifnya nggak? Ada. Apa negatifnya? Nah, anak tidak ada penghargaan lagi kepada guru. Jadi songong kata Pak Kasno. Jadi ngelunjak. Iya, kehormatan guru tuh jadi turun di mata anak-anak. Sampai anak-anak sekarang tuh ada yang sampai meluk-meluk. Padahal itu udah berkali-kali. Iya, itu udah gak ada harganya. Tertodai derajat gurunya. Boleh nggak seperti itu? Tapi kan kita bisa memahami karakter anak. Satu sisi mungkin positifnya itu, tapi di sisi lain ada hal negatifnya. Yaitu tadi, harga dirinya guru, derajatnya guru akan turun di depan anak-anak.
dan itu akan dicontoh oleh anak-anak yang lain. Jadi guru itu harus bagaimana? Kita naik level lagi. Guru itu sebagai mentor atau pemantau. Memonitor berarti mengawal, mengawasi, mengawal anak-anak. Ketika anak terlambat, kenapa terlambat? Kamu udah tahu hari ini jam berapa masuknya? Pembiasannya jam berapa? Dia tetap ada nada lembutnya, ada nada tegasnya. Ya sudah, besok tidak boleh terlambat lagi. Masih santai. Dan membuat anak juga, kalau yang kayak gitu, anak-anak takut nggak? Nggak begitu takut, tapi ada rasa bersalah nggak sama anak? Berpikir nggak anak-anak? Nah, ibunya kok nggak marah sih? Tapi aku malu sama diri sendiri nih jadinya. Itu masih tahap guru yang memantau atau memonitor. Ada lagi posisi yang ini yang paling disarankan sebagai manajer. Apa? Posisi terakhir, posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan memilih atau menentukan resolusi atau solusi atau permasalahan dari dirinya sendiri. Jadi ketika murid memiliki permasalahan datang terlambat, apa yang dilakukan? Seperti tadi, kita lakukan restitusi. Kita tanya kepada anak, kenapa datang terlambat? Pasti ada alasannya dong. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita cari informasinya. Kita tanya kepada anaknya. Ketika anak sudah menjawab, walaupun dalam hati kesel juga ya. Ini tiap hari terlambat mulu. Tapi itu kita gali informasinya kenapa. Lalu kita sampaikan. Kamu tahu kan hari ini masuk jam berapa? Kira-kira menurut kamu baiknya kayak gimana? Nah, di situ resolusi. Perbedaannya resolusi di situ. Kita tanya kepada anak-anak. Lalu baiknya kayak gimana? Lalu seharusnya kamu harus bagaimana? Apa yang setelah ini akan kamu lakukan? Kita mencari permasalahannya dan kita memberikan kepada anak menentukan solusinya. Seperti ini ada video supaya kita bisa membedakan bagaimana posisi guru. Sini kamu. Kamu terlambat. Pasti terlambat. Aku, saya Apa? Coba. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Lapangan basket. 2 kali. saya harus melakukan basket, Bu. Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Mas, pergi sana ke lapangan basket. Itu sebagai apa? Posisi guru sebagai apa? Penghukum. Nah, sekarang kita lihat posisi pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa bikin. Gimana ini? Maaf, Bu. Tuh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi lagi. Maaf sekali. Sebagai apa tadi posisinya? Pembuat merasa bersalah. Bu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Masih ada saya. membangunkan saya, Bu. Malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Demi ibu. Bagus nih buat ide Bisa, kecengin. Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
saja. Ada teman aja yang udah aja Bu. Lagi. Gitu lah. 5 kali balik. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus sekolah jam 7, Bu. Ya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kan sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Bu, Pak. Ya, sekolah masuknya jam 7. Jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Diri sendiri dan ini mungkin, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Jody mana? Terlambat ini. Malah kita jadi Iya, Bu. marah-marah. Jadi kita yang marah-marah. Coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Saya, Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah sekolah, sudah saya lakukan. Bu, udah Baik, ini saya keburu jadi lambat nih, Bu. Naren akan Acaranya setel kelamaan alarm nih. untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Keburu jam istirahat. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Kurang bangun lagi, ya? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Kembali ke kelas duduk lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Kita ini anak diam aja kami sudah Nah, itu dia tadi yang membedakan posisi satu dengan posisi yang lainnya. Nah, itu tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa membedakan? Jadi dari 5 posisi kontrol itu, mana yang menurut Bapak Ibu paling baik? Yang manajer. Bisakah kita seperti itu? Insya Allah. Insya Allah. Jadi hindari menghukum. Jadi penghukum kita hindari. Menjadi pembuat merasa bersalah coba kita hindari. Apakah perlu membuat anak merasa bersalah? Mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dia sadari bahwa dia itu salah, itu perlu. Yang penting kita memberikan keyakinan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik atau tidak benar. Intinya kita membuat anak menyadarkan diri. Apa yang dia lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan keras. Lalu kita bantu pengarahannya untuk mencarikan solusinya. Bagaimana solusinya? Biarkan anak yang menentukan sendiri. Ketika sudah ada keyakinan kelas, ada konsekuensi, dia bisa menyebutkan sendiri apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, dari segi motivasinya ketika guru penghukum berbicara, menghardik, menunjuk, menyakiti, itu akan membuat anak depresi nggak? Kita kalau misalnya dimarahin orang, takut nggak? Jiper nggak? Iya, merasa terhukum. Dia akan semakin down, mentalnya akan semakin lemah. Pernah nggak Bapak Ibu membaca kalau 1 kali bentakan itu akan memutuskan saraf pikiran anak-anak? Ya, ternyata seperti itu. Begitupun dengan menghardik. Walaupun itu bukan anak kita, tapi di sini kita anggap semua adalah anak kita, anak didik kita yang harus kita ayomi, yang harus kita tuntut bersama. Nah sekarang bagaimana dengan guru pembuat orang merasa bersalah? Dia akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam supaya anak tersebut benar-benar merasa, iya kasihan ya. Tapi bagus juga ya seperti itu? Enggak. Kalau misalnya anaknya itu dia memiliki pikiran yang mendalam, dia akan membuat dirinya merasa bersalah dan akhirnya menjadi anak yang pesimis. Dia akan menganggap dirinya selalu bersalah. Udah, aku memang orang selalu salah kok. Yang ada minder, semakin minder. Lalu bagaimana dengan guru sebagai teman? Mungkin akan membuat anak-anak menjadi nyaman. Namun itu tadi ada efek negatifnya. Harga kesopanan, tingkat kesopanan anak akan mulai pudar kepada gurunya. Lalu baiknya bagaimana? Kita menjadi posisi pemantau minimal.
mengukur anak sejauh mana dia bisa mengendalikan dirinya, sambil kita mengontrol, membantu anak menyadarkan apa yang harus dia lakukan dan apa yang sudah dia langgar. Nah, lebih baik lagi kalau kita sudah ada di posisi manajer. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita berharap anak bisa menjawab apa yang menjadi permasalahannya dan apa yang menjadi solusinya. Jadi ketika ada permasalahan, solusinya akan dia cari sendiri. Ada di mana posisi kita sekarang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang di posisi 1? Nggak ada. Terlalu kejam ya. Posisi 2? Enggak. Sedikit-sedikit sih, Miss. Ada ceplos-ceplosan. Posisi 3? Nah, ini kadang banyak. Di antara kita masih ada gitu. Tapi harus hati-hati. Di posisi 4? Ada ya. Posisi 5? Insya Allah. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah sama-sama kita bisa ya. Nah, lalu bagaimana cara menjadikan permasalahan itu supaya anak bisa menyadari dari dirinya sendiri? Nah, kita lakukan dengan segitiga restitusi. Apa itu? Nah, ini dia segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas. Ketika ada permasalahan yang terjadi pada anak, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Menstabilkan identitasnya aja dulu. Kita bilang sama anak itu, kita tanya kenapa bisa terjadi hal tersebut. Misalnya di namanya anak-anak main suka ada yang ngobrol gitu ya, ketika lagi belajar malah main bola, atau sekarang ini lagi main lato-lato. Ada yang lagi main lato-lato, tiba-tiba lato-latonya pental karena temannya, ribut riuh ya kan. Apa yang terjadi? Bolehkah kita marah? Bolehkah langsung kita marah? Kamu? Nah, kita kembalikan lagi ke posisi kita tadi. Mau menjadi posisi yang mana? Ke 1 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau menjadi manajer? Kita usahakan menjadi manajer. Dengan cara apa? Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita panggil, kita ajak ngobrol, kita sampaikan kepada dia, kita tanya, apa yang terjadi? Lato-latoku terbang karena temannya nangis. Oke, kita stabilkan emosinya. Apa yang harus kita katakan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu sebuah kesalahan kan? Kita sampaikan, setiap orang pernah membuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ada kesalahan-kesalahan lain. Padahal dalam hati kita asal sebetulnya. Tapi kita nggak boleh begitu. Kita coba belajar bijak. Setelah menstabilkan identitas, kita ini dulu, kita up dulu perasaan dia. Pasti setelah kejadian itu, anak tuh pasti stres, panik, gitu kan? Anak tuh pasti ketakutan juga. Nah, di situ kita coba stabilkan dulu emosinya, stabilkan identitasnya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di poin mana anak itu bersalah? Kita tanya. Oke, tadi kenapa? Ya, lato-latonya karena teman aku. Salah nggak yang kayak gitu? Salah. Keyakinan kelas mana yang kamu abaikan? Tadi kan ceritanya kita sudah membuat peraturan kelas ya, sudah membuat kesepakatan kelas. Keyakinan mana yang kamu abaikan? Saya tidak menghargai teman, saya membawa alat mainan di kelas ketika pembelajaran. Berarti dengan menyebutkan seperti itu, anak sebetulnya sudah tahu apa kesalahan dirinya. Ya. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kenapa kamu main lato di kelas, nak? Kita tanya. Misalnya, tadi ketika istirahat lato-latoku dipinjam orang, jadi aku belum puas mainnya. Atau aku lagi senang main lato-lato. Itu ada kebutuhan yang tidak dipenuhi nggak ketika dia membuat kesalahan? Ada. Kebutuhan apa tadi? Dari 5 kebutuhan. Kebutuhan kesenangan, betul sekali. Ada kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Apakah kita harus memangkas? Tidak. Kita beri pengarahan. Main lato-lato ini bisa kita lakukan di mana? Di rumah. Tetap ada pengarahan. Namun, dari anak dengan menyebutkan apa yang menjadi kekurangan dirinya, apa yang menjadi keinginan dirinya, berarti kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, pertanyaan itulah yang membuktikan kita sudah memvalidasi. Lalu, selanjutnya apa? Kita tanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kelas kita. Seperti tadi, kita sudah membuat keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kalau misalnya dia sudah menyebutkan saya membawa lato-lato ketika pembelajaran, saya main lato, artinya anak itu sudah mengetahui kesalahannya. Lalu tindak lanjut selanjutnya apa? Mencari solusi. Kita tanyakan juga kepada anak. Lalu kalau misalnya sudah seperti ini, kamu harus bagaimana? Paling simpelnya anak-anak harus minta maaf, Bu. Paling begitu ya. Setidaknya anak itu sudah tahu solusi apa yang harus dia lakukan. Dan tambahannya kita bisa memberikan pengarahan lagi.
di dalam keyakinan kelas ada yang namanya keyakinan dan juga konsekuensi. Artinya konsekuensi itu harus berdasarkan apa tadi? Kesepakatan. Jadi tidak ada lagi guru penghukum. Nah, dengan meyakini anak, kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh anak. Jadi ketika ada masalah, kita coba stabilkan dulu kondisi anak tersebut. Dengan bagaimana? Ucapkan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Ini adalah kata-kata bijak yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Bisa kita melakukan ini? Insya Allah, luar biasa. Jadi sudah tahu sekarang bagaimana cara kita menghadapi permasalahan pada anak. Itu dia tadi materi kita. Alhamdulillah sekarang saya mencoba untuk merefleksi nih. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu terhadap modul yang saya sampaikan ini? Adakah pandangan yang selama ini menurut saya benar, ternyata oh nggak begitu ya? Mungkin ada yang mau menyampaikannya? Silakan. Oh boleh, silakan. Tepuk tangan dong, boleh. Alhamdulillah, terima kasih Miss Mia pencerahannya untuk kesempatan hari ini. Untuk saya refleksinya, sebelumnya saya sebelum dikasih materi ini sempat menjalani tipe guru pernah memberikan suatu kesalahan anak itu dengan hukuman. Hukuman ini bukan melalui fisik gitu. Terus yang kedua, dengan penghargaan pun udah pernah. Sempat apa sih cara buatnya anak nih tetap datang dengan disiplin, tetapi dengan cara yang sudah saya lakukan belum ketemu gitu. Nah, alhamdulillah dengan tadi yang sudah diberikan oleh Miss Mia ya, salah satu pencerahan buat saya dan saya ingin coba gitu, karena memang di kelas saya juga belum pernah melaksanakan konsekuensi tadi ya Miss ya, yang disepakati oleh kelas gitu. Dan nanti saya akan coba gitu, mudah-mudahan dengan konsekuensi yang kita buat di kelas itu berdampak anak yang sering terlambat sudah tidak terlambat lagi. Seperti itu Miss, terima kasih banyak Miss. Oke, terima kasih banyak Bulani. Lalu sekarang lanjut pertanyaan kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Seperti tadi mungkin Bulani menyampaikan, sebelumnya saya pernah menjadi penghukum juga, pernah memberikan reward juga. Nah sekarang gimana nih perasaannya? Apakah ada rasa penyesalan atau ada rasa, wah besoknya aku harus lebih semangat lagi, harusnya menerapkan ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan perasaannya? Silakan. Terima kasih. Perasaan yang muncul selama lebih semangat lagi misalnya jadi guru. Baik, terima kasih. Untuk perasaannya apa sih yang muncul setelah mengikuti sesi ini begitu ya Miss Mia? Sedikit banyak saya mendapatkan gambaran sih terkait bagaimana kita sebagai guru itu harus bersikap kepada anak gitu. Jadi mungkin khusus saya gitu yang mungkin usianya belum terlalu jauh sama mereka, kadang mereka tuh masih kayak nganggep saya tuh kakak daripada guru. Peran-peran itu sih yang membuka wawasan, ternyata ada beberapa peran guru yang bisa diambil loh. Mungkin sebagai teman kita memang memerlukan peran itu, tapi tidak di dalam semua kondisi dalam kelas gitu. Tadinya saya nggak tahu nih kalau misalnya ada peran manajemen tadi gitu. Oh ternyata istilahnya ada ya peran manajemen gitu, manajer gitu, peran sebagai manajer gitu. Sedikit banyak setelah mengikuti sesi ini jadi lebih tahu terkait peran-peran guru apa saja sih yang bisa kita mainkan di dalam kelas gitu, maupun di luar kelas gitu. Jadi mungkin kita di dalam kelas bisa disiplin, tapi di luar jam pelajaran kita bisa lebih hangat lagi gitu ke anak-anak. Tetap keep touch dengan anak-anak. Yap. Terima kasih. Terima kasih Miss Nani. Tepuk tangan dong untuk Miss Nani. Nah kalau ini saya tanyakan sama semuanya deh, peran Among seperti apa yang sudah saya lakukan tadi? Yang selama ini kita lakukan, apakah sebagai manajer, sebagai pemberi rasa bersalah, atau sebagai apa nih? Pak Hasno? Sebagai sebagai penghukum? Jangan.
Sebagai pembuat orang merasa bersalah? Ada. Sebagai teman? Oke, sedikit. Entar dulu, jangan dulu. Oke, makasih. Kalau saya ya, ini jujur. Manusia itu kan dinamis. Jadi dari kelima tersebut, memang semuanya itu semua sudah dijalankan sebenarnya. Tinggal konsistensinya. Apakah terus dijalankan setiap hari atau kadang dalam seminggu ini saya bisa menjadi yang kelima. Tapi begitu kita ada masalah atau apa gitu ya, itu kan akan mempengaruhi, itu humanis banget kan. Kalau saya itu kelima-limanya ada di saya. Kadang saya bisa menjadi orang yang menghukum gitu. Ketika memang anak itu pantas untuk diberikan hukuman, kita sudah membuat konsekuensi. Saya di kelas 6 ini di awal pelajaran memang saya membaur ke anak-anak gitu ya. Kita bikin ya classroom rules kita. Apa sih yang kalian harapkan di kelas kalian ini untuk jadi apa? Ada itu kita, tapi karena tidak konsisten, ya itu tadi. Semuanya itu ada gitu. Sudah ada, ya. Jadi sudah ada. Ya, kita punya classroom rules ya. Kita atur jadi nama bahasa Inggris biar lebih ciamik gitu. Tapi ya namanya saya sih jujur aja, kelima-limanya itu saya jalankan gitu. Tergantung sikon setiap harinya seperti apa, mengalir. Ya dinamis tadi saya bilang gitu. Tepuk tangan saya. Manajernya sudah ada. Sebagai manajer kelas sudah ada. Alhamdulillah. Jadi memang kita layaknya manusia, punya kelebihan, punya kekurangan, punya emosi. Terkadang kita lepas kontrol, lepas kendali. Tapi yang patut kita tanamkan saat ini, bagaimana cara kita mendidik anak supaya lebih disiplin, meningkatkan budaya disiplin dan nilai positif ini di sekolah. Kita harus bekerja sama. Apakah dari guru saja? Enggak. Apakah wali kelas saja? Tidak. Harus bersama-sama. Sudah siap untuk menjadi manajer pembelajaran? Insya Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Deka Andriani sebagai fasilitator CGP kelas 34 dan Ibu Yurisa Purnamasari sebagai pengajar praktik khususnya pada kelompok saya, dan teruntuk teman-teman rekan sejawat seperjuangan SDN Pondok Kelapa 03 Pagi. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.